Bapak Ibu, para saudari dan saudara, siapa yang punya latar belakang studi hukum atau kehakiman? Ada nggak? Oh ada ya. Maka Ibu pasti tahu, Bapak pasti tahu civis pacem parabellum. Enggak? Oh berarti waktu diajar dosennya lupa mengatakan itu. Bapak Ibu, para saudari-saudara, bacaan pertama hari ini itu mengatakan kepada kita kata-kata tadi, civis pacem parabellum, di halaman 3, baris terakhir di paragraf 1. Di sana dikatakan, kalau kalian ingin masuk dalam kerajaan Allah, maka kalian harus mengalami banyak kesengsaraan. Kerajaan Allah itu damai, Bapak Ibu. Jadi gambarannya tidak perlu menggambarkan yang lain-lain, tetapi kerajaan Allah itu damai. Maka kalau dalam bahasa Latin tadi artinya, kalau Anda mau damai, siaplah berperang. Kalau Anda dari perlimaan ke Tandan ke arah Janti lewat jalur lambat, nengok sebelah kiri setelah ruko-ruko pertama itu, Anda akan melihat ada kantor pengadilan militer atau pengadilan apa itu saya lupa, pokoknya hijau-hijau di sana. Maka kalau Anda melihat di gedung itu ada tulisan civis pacem parabellum. Kalau Anda mau damai, ayo perang. Kalau Anda mau damai, ayo sengsara. Itu bacaan hari ini. Maka Bapak Ibu, para saudari-saudara, yang pertama kita perlu merenungkan apa itu sengsara. Dalam tradisi gereja Katolik, bacaan hari ini pernah dimaknai secara hurufiah. Maka dalam tradisi kerohanian zaman dulu, orang-orang Katolik, lebih-lebih orang yang di biara, badannya itu rojah rajeh. Mengapa? Ketika saya ingin selamat, saya ingin merasakan kerajaan surga, maka saya harus mencambuki tubuh saya seperti Tuhan Yesus dicambuki sampai dedel duel. Maka semakin tubuh saya dedel duel, tahu ya dedel duel? Ya pokoknya itu, sampai dagingnya terkelupas, semakin sengsara, semakin cuil-cuil, semakin saya mengalami seperti Kristus, semakin saya diselamatkan. Itu zaman dulu. Saya yakin tidak ada orang yang mau seperti itu sekarang. Wong nek ono leboke bekas pukul di tempel nganggo apa itu namanya dempul gitu kan. Maka mungkin tidak mau. Tapi zaman dulu ada Bapak Ibu. Karena apa bacaan hari ini? Kalau Anda ingin masuk kerajaan surga, cecel cowetlah badan Anda, menderitalah. Maka bacaan hari ini mungkin menjadi menggembirakan bagi mereka yang sakit parah, yang stroke. Wah, aku entuk rakone ngalah, mergo aku stroke. Karena bacaan hari ini, sing loro sengsara bakal nampa kratone ngalah. Wah, sing sehat-sehat, alamat Bapak Ibu neraka kabeh gitu. Tapi bacaan hari ini enggak mengatakan itu. Tetapi kita memang harus bersengsara. Nah, sengsarane awake dhewe supaya bisa mlebu kratone ngalah itu seperti apa? Nah, bacaan hari ini sebetulnya mengarah pada teks kitab suci yang lain. Salah satunya adalah peristiwa Tuhan Yesus. Ini salah satu contohnya saja. Peristiwa Tuhan Yesus Kristus setelah berpuasa 40 tahun lamanya. Nah, apa yang dilakukan Tuhan Yesus setelah 40 tahun lamanya berpuasa? Oh, dia sudah di surga Bapak Ibu 40 tahun kok. Maka dia berpuasa 40 hari lamanya. Nah, setelah mentas saking pasanipun, apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus Bapak Ibu, para saudara-saudara? Digodok iblis, ya itu toh. Maka perjuangan kita, sengsara kita menurut bacaan hari ini rupa-rupanya bagaimana kita berjuang mati-matian supaya iblisnya apa itu namanya enyah dari diri saya. Iblis tidak bisa hilang loh ya, jangan berdoa iblisnya hilang, tidak bisa. Iblis kok hilang, tidak ada. Tapi sekurang-kurangnya saya bisa mengalahkan godaan iblis. Maka itu perjuangannya. Dan mengalahkan godaan iblis itu kan sengsara ya. Contoh, bangun pagi hari Minggu, sing jenenge prei, angel nopo gampang? Angel, mergo iblisnya roso Bapak Ibu, itu loh. Sengsara minggu esok ini sengsara Bapak Ibu isih nang gereja ngedusi putrane jane kudu prei gitu toh. Maka pasti ada yang usul sesuk meneh minggu esok misalnya jam 12 awan. Jadi sultannya apa? Itu salah satunya Bapak Ibu. Nek kanca-kancane do ngutip kono kene mosok aku ora ngutip. Nah, itu kan godaan besar.
Maka kalau kita mau damai, maka bacaan hari ini mengatakan ayo siap perang, ayo siap sengsara. Tetapi sengsara ini bukan merusak anggota tubuh, mematikan tangan, memutus lengan, membuang kaki dan macam-macam, enggak. Maka kalau Anda mau masuk kerajaan Tuhan, kalau Anda mau merasakan damai, mari kita memerangi setan. Nggak ada damai loh ya dengan setan. Setan, saya damai denganmu, oh, nggak ada, nggak ada. Saudara-saudara jangan damai dengan dia. Juga dengan setan tidak ada win-win solution loh ya, oh nggak ada, nggak ada. Sama-sama menang, nggak ada. Dia harus dikalahkan. Itu menurut bacaan hari ini. Maka Anda mau damai, setannya dikalahkan. Setan itu apa? Macam-macam. Anda mau mencari contoh apapun ada. Itu yang pertama. Sivis pacem paramen. Anda mau damai, mari berperang. Nek awake dhewe ora tau iso ngalahke setan, Bapak Ibu yakin ayem itu tebih, saudari-saudari. Tentrem itu jauh, lego itu jauh. Sama setan itu tidak diusir, dia selalu akan menggelitik kita. Menggoda, ayo toh, ayo toh, ayo toh, ayo, sidik baik, gitu toh. Maka kalahkan sama sekali, maka ayem, gitu ya. Maka itu yang pertama. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, para saudari-saudara, kita menginjak ke bacaan 2 dan bacaan Injil. Bacaan kedua tadi di kalimat awal dan di kalimat akhir itu ada satu kata yang sama. Aku Yohanes melihat langit yang baru, bumi yang baru. Lalu di baris terakhir juga dikatakan, aku Tuhan menjadikan segala sesuatu baru. Maka bacaan hari ini memberi perintah kepada kita, boleh dikatakan demikian, memberi mandat kepada kita, boleh dikatakan demikian, perintah supaya kita membuat segala sesuatunya baru kembali, supaya jadi anyar kembali. Semuanya dianyari, Bapak Ibu. Itu bacaan hari ini. Ya, pesan dari Yohanes. Nah, cara memperbaruinya bagaimana? Nah, itu dalam Injil, para saudari-saudara. Dalam halaman 6, Tuhan Yesus mengatakan, piye to carane gawe samu barangi dadi anyar maneh. Bagaimana sih cara membuat segala sesuatunya menjadi baru kembali? Caranya yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Maka Bapak Ibu para saudari-saudara, yang kedua, kalau kita mau melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam bacaan kedua hari ini, arep gawe semuanya menjadi baru kembali, caranya cuma satu. Mari kita saling mengasihi. Nah, persoalannya saling mengasihi itu seperti apa? Nah, Bapak Ibu para saudari-saudara, tadi ada dikatakan kata seperti ini, sama seperti aku, maka mengasihinya sama seperti aku. Aku itu siapa? Gusti Allah. Nah, sekarang kalau kita mau berbicara saling mengasihi seperti Gusti Allah itu seperti apa? Koyo dene Trinitas, Bapak Ibu para sederek sedoyo. Maka kita diajak untuk mencintai sesama kita, mencintai, mengasihi itu sama seperti yang Triniji Moho Suci. Apa yang dilakukan Trinitas, cinta mereka bagaimana Bapak Ibu? Cinta mereka itu tak ada rahasia di antara kita. Sudah dikatakan Trinitas itu tidak menyimpan rahasia Bapak Ibu. Maka selalu dikatakan yang Romo tinarbuka marang yang Putro, yang Putro tinarbuka marang yang Roh Suci, yang Roh Suci tinarbuka marang yang Romo. Semuanya saling terbuka. Gak ada password di antara mereka, gak ada. Gak ada Bapak Ibu. Yang dipikirkan Bapak, anak tahu, Roh Kudus setuju, begitu. Yang dipikirkan anak, Roh Kudus tahu, Bapak setuju, mudah-mudahan begitu. Maka tidak ada yang dirahasiakan. Maka kalau kita mau sekarang berpikir, aku pengen gawe kasamu barangi dadi anyar maneh, saya ingin membuatnya menjadi baru kembali apapun. Apa sih yang perlu dibuat menjadi baru? Relasi perkawinan. Itu yuk kita buat baru. Relasi bapak anak, ibu anak, yuk diperbarui. Relasi antar imam diperbarui. Relasi antar biarawan-biarawati diperbarui. Hidup bermasyarakat diperbarui. Hidup kerja kita diperbarui. Caranya bagaimana? Yaitu tadi, jangan nyimpen macam-macam. Nek sing rusak, boroke, sudane, panune ditutup-tutupi, saged ditambani mboten Bapak Ibu? Enggak bisa.
Maka supaya kasih itu terjadi dan supaya semuanya jadi baru, kabeh kudu dibuka, larane dibuka, tatune dibuka, bisa diresiki, bisa ditambahi. Hanya begitu. Maka kalau Anda menghendaki relasi perkawinan diperbarui, maka suami istri diajak untuk terbuka, buka-bukaan, buka dompet, buka HP-nya, buang passwordnya, gitu Bapak Ibu. Atau kami di pasturan itu selalu ada whiteboard. Maka saya pergi kemana, Romo Ari tahu. Romo Ari pergi kemana, saya tahu karena menulis mancing, mana, belanja, ada. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Maka ya terbuka seperti itu. Setiap makan, setiap kali makan, setiap kali ketemu tidak bawa HP-nya sendiri-sendiri. Najis Bapak Ibu. Maka setiap makan HP-nya dibuang lalu rembugan saumah. Nah, begitu Bapak Ibu. Maka kalau dalam keluarga Katolik tidak ada lagi makan bersama, maka pembaruan dalam keluarga menjadi jauh rasanya. Karena lagi harus rembugan kapan? Itu gagasannya. Maka bacaan hari ini, yuk kita membuat segala sesuatunya baru. Caranya bagaimana? Kita saling mengasihi. Nah, salingnya adalah kesalingannya ketika kita terbuka. Nanti pasti ketika sampai ke rumah pasti do iren. Kalau suami istri, imajinasi saya loh ya. Pasti bapak ibu do tuding-tudingan. Kue dhisik ku sing buka. Kue dhisik to Pak. Kok aku gitu. Maka bacaan hari ini tidak mengatakan siapa yang harus lebih dahulu. Tapi kalau kita mau membuat segala sesuatunya baru, bacaan hari ini hanya mengatakan kita belajar terbuka. Tak ada rahasia di antara kita, gitu saja. Itu yang kedua. Nah, sekarang yang ketiga Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita semua menjadikan sesuatu yang baru atau sekurang-kurangnya pemahaman yang baru. Ini sekarang sekedar aplikatif sedikit, sekedar contoh sedikit. Yang pertama Bapak Ibu sekedar contoh, karena di sini ada calon penerima komuni pertama. Saya tanya pada Bapak Ibu supaya lalu clear semuanya ya, terbuka semuanya. Saya ingin bertanya pada Bapak Ibu seperti ini. Bapak Ibu setuju nggak kalau yang komuni pertama itu cuma ikut pelajaran tetapi tidak pernah ikut misa? Boleh nggak komuni pertama? Sing banter Bapak Ibu, boleh nggak? Nah itu loh ya, anak-anak Bapak Ibu kalian yang mengatakan pelajaran kok genep 20, nek ora tahu misa maka jangan terima komuni. Mengapa Bapak Ibu? Lah wong pelajarane nyawiske supaya nampa komuni malah misane ora melu, itu kan aneh Bapak Ibu. Maka itu terbuka, maka nanti semuanya jadi baru. Maka nanti kalau ada yang tidak lulus ujian persiapan komuni pertama, itu tidak lulus bukan karena pekerjaannya nilainya C, bukan, tetapi karena diulang ning ora mangkat misa. Misane 0 Bapak Ibu, misa nang gereja 0, misa nang lingkungan 0, ning mangkate 100%. Apa komuni mboten? Nggih mboten, latihan misa kapan wong tidak datang. Itu ya, anak-anak komuni pertamanya tinggal 4-5 minggu lagi. Maka datang terus gitu. Misanya segera dikejar, yang misanya masih kurang, harian masih banyak. Harian ada 50 hari lagi, maka datanglah misa. Gitu ya. Itu yang pertama, supaya kita tahu. Lalu contoh yang kedua Bapak Ibu. Beberapa ini hanya contoh sana sini ya. Nah, beberapa waktu yang lalu di medsos itu juga ramai Bapak Ibu. Ada uskup yang mengatakan, sekali lagi ini tidak selalu ada sambungnya, tetapi saya ingin memberi contoh, kita perlu membangun segala sesuatunya baru ketika kita menyampaikan dengan terbuka apa sih dibalik itu semua, dibalik pernyataan atau apa. Nah, beberapa waktu yang lalu ada seorang uskup mengatakan seperti ini, jangan memanggil aku. Oh, enggak baca ya? Enggak dengar ya? TikToknya. Wih, ternyata saya TikTokan. Lebih TikTokan daripada panjenengan. Nah, Bapak Ibu, ada uskup yang mengatakan beberapa waktu yang lalu, ojo dangu aku, ojo nyeluk aku, monsinyur. Monsinyur, Bapak Ibu. Monsinyur artinya apa? Uskup itu mengatakan jangan memanggilku yang mulia. Itu loh Bapak Ibu. Monsinyur itu yang mulia.
Nah, sekarang saya mau menyampaikan begini Bapak Ibu. Saya minta dengan amat sangat Bapak Ibu, jangan memanggil kami Romo-Romo Projo, apalagi Keuskupan Agung Semarang lah, atau sekurang-kurangnya saya dengan istilah RD. Tahu ya? Pernah baca ya? Kalau Romo-Romo kongregasi itu namanya RP. RP itu namanya perpanjangannya referen pater. Itu artinya bagus banget Bapak Ibu. Apa coba? Bapak yang terhormat, Bapak. Tapi kalau RD Bapak Ibu, rodon dablek. Serius Bapak Ibu, maka RD itu artinya referen dominus. Itu kalau dalam bahasa Indonesia, Ndoro Tuan Bapak Ibu. Maka kalau Anda menjuluki kami pastor-pastor projo, pastor-pastor diocesan itu dengan RD, secara tidak langsung, secara psikologis Bapak Ibu, Anda itu menempatkan kami supaya jadi Ndoro atas panjenengan. Itu salah. Maka mungkin hanya istilah ya Bapak Ibu, tetapi secara apa itu namanya lah secara apa, tetapi pasti berpengaruh. Kalau Anda mengatakan mau nggak Anda memanggil saya Ndoro Tuan Yuyun? Itu RD Bapak Ibu. Maka di antara kami sendiri Projo Semarang itu selalu mengatakan ojo lah diundang RD, rodon dendem, rodon dablek, rodon dugal, dan macam-macam elek-elek Bapak Ibu. Dan RD itu menurut saya rasanya seperti orang yang nggak pede. Mengapa coba? Kalau RP itu kan kongregasi yang akan pindah kemana-mana. Tetapi kami ingin menjadi bangga. Kowe iki pindah nang ngendi-endi, ning aku sing duwe lemah. Mulane Ndoro Tuan. Karena saya yang punya rumah, yang punya keuskupan, itu kan kata-kata orang pede, kata-kata orang tidak pede Bapak Ibu. Ampun Bapak Ibu, jangan panggil kami RD. Kalau Anda mau panggil kami RD, tolong panggil mulai hari ini panggil saya RB. Ndoro Tuan Yuyun. Kalau Anda mau, pasti tidak mau Bapak Ibu. Jangan panggil itu enggak. Itu menunjukkan malahan menjadi peyoratif Bapak Ibu. Istilah yang memburukkan citra imam. Karena katanya menjadi imam itu menjadi pelayan, tapi malah didangu Ndoro Tuan RD. Itu ya. Maka jangan panggil itu lagi. Kami punya di Keuskupan Agung Semarang, kita di Keuskupan Agung Semarang punya istilah yang lebih bagus dan lebih membumi dan lebih bernilai. Projo. Projo itu apa sih artinya kalau dikatakan projo? Maka kadang-kala kita dikatakan elingo marang prajamu. Apa artinya? Elingo martabatmu, elingo nggonmu ngadep, nggonmu urip, gitu loh Pak. Maka lebih positif gitu. Maka dengan ini semoga menjadi baru katakanlah tadi. Maka saya menyampaikan ini supaya nanti tidak ada lagi ramai dimanapun juga menulis teks misa dipimpin oleh RD Yuyun. Ndoro Tuan, rodon dendeng gitu. Jangan Bapak Ibu, gitu ya. Jadi kalau kita memiliki keterbukaan mau menjelaskan apa itu, maka kita kemudian menjadi dibaru. Oh, tegese kuwi lebih bermakna PR Bapak Ibu. Bahkan kalau kita mau cari kepanjangannya dalam bahasa Yunani, PR itu artinya presbiter. Artinya imam. Itu jauh lebih bagus daripada RD. Rodo itu. Maka Bapak Ibu para saudari-saudara, sekedar dua contoh. Maka semoga dalam kehidupan kita senantiasa ingat. Yang pertama, kalau kita ingin memiliki ayam dalam diri kita, tentrem dalam diri kita, yuk kita perangi. Bukan merangi tubuh kita sendiri dengan melukainya, bukan merangi tonggo tepalik, tidak memerangi, tidak memusuhi orang lain, tetapi mari kita memusuhi satu dan satu-satunya, yaitu iblis. Maka Yesus mengatakan pada Petrus, minggato iblis, gitu ya. Maka Yesus mengatakan, pergilah iblis, enyahlah iblis. Maka mari kita enyahkan mereka, karena tetap mereka akan selalu menggoda kalau kita mau damai. Lalu yang kedua, kita diajak untuk membuat segala sesuatunya menjadi baru kembali. Caranya dengan membuat diri kita mencintai satu sama lain, saling mengasihi. Caranya kita memiliki keterbukaan, menyampaikan apa yang dimaksud, menyampaikan apa makna sebetulnya, dan sebagainya.
Semoga dengan demikian kita senantiasa ayem dan turut serta pekerjaan Kristus membuat segala sesuatunya baru kembali. Nama Tuhan dimuliakan kini dan sepanjang segala masa. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada waktu itu, Paulus dan Barnabas mengunjungi untuk kedua kalinya umat di kota Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Di setiap tempat itu, mereka menguatkan hati umat dan menasihati mereka untuk bertekun dalam iman. Mereka pun mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan juga penatua-penatua bagi jemaat setempat. Dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan para penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Paulus dan Barnabas lalu menjelajah seluruh Pisidia dan tiba di wilayah Pamfilia. Di situ mereka memberitakan firman Allah di kota Perga, lalu pergi ke Atalia di pesisir laut. Dari situ mereka berlayar ke kota Antiokhia. Di tempat itulah mereka dahulu diserahkan kepada karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang kini telah mereka selesaikan. Setibanya di Antiokhia, mereka memanggil jemaat berkumpul, lalu menceritakan segala sesuatu yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka. Ternyata Allah telah membuka pintu iman bagi bangsa-bangsa lain. Demikianlah sabda Tuhan. Segala bangsa bertepuk tanganlah, berbakinglah untuk Allah, Raja semesta.
abadi, pemerintahan lestari melalui segala Bacaan dari kitab Wahyu. Aku, Yohanes, melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang menyaring dari tahta. Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan tinggal bersama-sama mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 perintah baru kuberikan kepada kamu, sabda Tuhan, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sebagaimana aku telah mengasihi kamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dalam perjamuan malam yang terakhir setelah Judas meninggalkan ruang perjamuan, berkatalah Yesus kepada para murid yang lain, "Sekarang Anak Manusia dimuliakan dan Allah dimuliakan di dalam Dia. Jika Allah memuliakan di dalam Dia, jika Allah dimuliakan di dalam Dia, Allah akan memuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan memuliakannya dengan segera. Anak-anakku, tinggal sesaat lagi aku ada bersama dengan kamu. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikianlah pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan menjadi tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi." Demikianlah sabda Tuhan.